Palu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kesucian pada minggu kedua bulan Mei tahun 2020. Kami ada di gedung gereja Koros 2 Palu. Jemaat beribadah di rumah. Walau kita terpisah tempat, namun penyembahan kita satu, yaitu memuliakan Allah Tuhan yang telah mengasihi, melindungi, bahkan menyelamatkan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 9 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan pujian, Ku Ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujikan nyanyian nomor 24. Kita bersyukur karena cinta Allah yang ajaib memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita nyanyikan nyanyian ini. Cinta ajaib dan
anugerah Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita. Terlebih khusus bagi jemaat Tuhan yang ditambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan pada minggu yang berjalan. Saya akan membacakan nama-nama yang berulang tahun pada minggu yang berlalu, mulai dari tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Mei. Hari Senin tanggal 4 Mei, Nyonya Mindo Alo, kelompok 2, Megita, kelompok 4. 5 Mei, Ibu Melang Warani, kelompok 2, Dwi Mianrianto, kelompok 2, Stefano Brasilio, kelompok 3. 6 Mei, Melin Anggriani, kelompok 2, Nyonya Ellen Dwi Handayani Paiman, kelompok 5. 7 Mei, Bambang Irawan, kelompok 5. 8 Mei, Kalista Danes, kelompok 2, Brian Robert, kelompok 3. 9 Mei, Bambang, kelompok 2. 10 Mei, anak Givan Rai Bambarehi, kelompok 2, Melani Trivena, kelompok 3, Bapak Nikodemus Nao, kelompok 3, Ria Clara Anihi, kelompok 5. Kita akan nyanyikan pujian Bapa Surgawi, lalu kita masuk dalam doa syukur. Surga. Pagi ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur berterima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Terbukti Tuhan, pagi ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau telah memelihara kami dari hari ke hari. Di dalam keadaan yang sulit yang kami alami saat ini, kasih-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Belas kasihan-Mu terjadi atas hidup kami. Kami boleh melewati semuanya karena kekuatan dari Tuhan. Patutlah kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Lebih khusus Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu. Ada beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia mereka setahun lagi pada minggu yang berjalan di bulan Mei ini. Tuhan, terima kasih.
Sebab segala sesuatu di dalam hidup jemaat Tuhan hanya terjadi karena kasih-Mu. Mereka telah ditambahkan usia, mereka telah menerima tahun yang baru dalam hidup mereka. Tuhan berkatilah mereka, dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada, beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengenal anak-anak-Mu yang bersyukur pada saat ini. Bapa, dalam kerjaan surga kami tetap bersyukur dalam keadaan yang sulit, kami tetap beribadah di rumah kami. Tidak membatasi kasih-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkau tetap memelihara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pegang tangan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami tahu Tuhan menilik kami masing-masing. Bahkan satu kerinduan kami, bahwa Engkau membungkus kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terhindar dari segala sesuatu yang kami takutkan terjadi dalam hidup kami saat ini. Bapa, di dalam kerjaan surga kami bersyukur untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan tetap berkati masing-masing keluarga kami. Walaupun mungkin kami terpisah dengan anak-anak yang tidak bersama dengan kami, dengan keluarga yang lain, tetapi tetap Engkau mengasihi kami. Pendidikan anak-anak kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap melindungi dan menolong mereka semua. Bapa dalam kerajaan surga, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan dengan penuh percaya dalam nama Yesus Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Samo. Dalam ibadah ini kita akan memperingati Hari Ibu, dan tentu kita bersyukur oleh karena kita semua diberi waktu untuk memperingati Hari Ibu. Kami berikan kesempatan untuk Mayor Nyonya Yeni Samo menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Pembacaan kita pada pagi ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan dan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bila membaca firman Tuhan yang kita baca ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita akan mendengarkan uraiannya nanti. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita akan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa.
Bapa di surga, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, kemahakuasaan-Mu atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan pada pagi ini. Kami boleh berdoa bersama-sama sebelum kami mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami nantikan setiap saat, kami mendapat bagian dari kekuatan dari Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu membuat kehidupan kami semakin kuat di tengah-tengah keadaan yang saat ini sulit. Kami tidak dapat beribadah, kami tidak dapat memuji Tuhan dengan leluasa. Karena keterbatasan inilah Tuhan, kami selalu datang kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu menjadikan kami semakin kuat dan tekun di dalam doa kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya saudara kami yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mereka akan diberkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bapa di surga, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita saat ini ada di bulan Mei, merupakan sebuah kehormatan yang dilakukan oleh Badan Keselamatan, khususnya dalam peringatan Hari Ibu saat ini. Walaupun keadaan situasi membawa kita dalam ibadah online seperti ini, tetapi ini tidak membatasi berkat daripada Tuhan. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan yang melayani di Korps 2 Palu, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati ibu-ibu yang senantiasa diberikan oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan. Biarlah peringatan Hari Ibu ini membawa dampak yang luar biasa atas kehidupan kita. Kembali kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Saudara, kita teringat akan sebuah lagu yang sejak kecil kita semua sudah mengetahui, bahwa kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, lagu ini benar-benar menggambarkan cinta atau kasih seorang ibu yang begitu besar kepada anak-anaknya dan keluarganya. Keberadaan kita sampai saat ini tidak terlepas juga dari cinta, pengorbanan atau peran dari seorang ibu yang kita miliki saat ini. Seperti lagu yang di atas tadi, bahwa cinta ibu seperti hanya matahari yang tidak kenal lelah untuk menyinari dunia ini. Cinta ibu tak terhingga sepanjang masa. Cinta ibu adalah cinta yang tulus dan murni dan penuh pengorbanan, yang tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dari anak-anaknya. Segalanya telah diberikan ibu dengan ikhlas, baik waktu, perhatian, pengorbanan, tenaga, bahkan apa yang dia miliki, hartakah, dia ingin memberikannya kepada anak dan keluarganya. Yang terpenting, keluarganya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan kita anak-anaknya, kita pun tidak sanggup membalas jasa dan pengorbanan para ibu kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam peringatan ibu ini kita diingatkan bahwa menjadi seorang ibu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Karena lewat rahimnya maka lahirlah orang-orang hebat yang telah menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama, termasuk saudara dan saya. Anugerah terindah itu salah satunya adalah sebagai sosok yang sangat penting di dalam keluarga, tanpa mengesampingkan peran ayah tentunya. Ayah dan ibu sama-sama memegang peran yang penting dalam keluarga, di mana ayah adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, sedangkan ibu berperan untuk mengurus anak-anak
serta mengelola segala sesuatu yang ada dalam rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah tugas yang harus dijalankan oleh seorang ibu. Karena cintanya kepada keluarga, suami, anak-anaknya, maka dia bersedia dan mampu melakukan, bahkan melewati segala tantangan dan perjuangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam rumah tangganya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita tadi yang kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Di sini kita akan belajar tentang ketekunan dari seorang ibu. Kita kenal Ibu Hana. Dia adalah seseorang yang tekun berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Kita tahu cerita dari Ibu Hana ini. Bagaimana dia menghadapi ketidakadilan dari madunya. Dia mengalami sakit hati, ocehan, omelan, bahkan hinaan dari madunya. Tetapi satu hal yang luar biasa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Hana, dia tekun berdoa. Dia datang kepada Tuhan sebagai empunya alam semesta. Dia mencari hadirat Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa dengan panjang, dengan penuh air mata. Ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari kehidupan Hana. Dari ketekunan doa yang dilakukan oleh Hana merupakan kekuatan kita bersama. Saat ini saudara, kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi di dunia ini, terlebih di negara kita Indonesia. Bagaimana wabah virus corona ini, dan kita tidak pernah tahu kapan sampai di mana ini akan berhenti. Tetapi di sini kita diajar, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala keterbatasan, segala aktivitas kita dinantikan oleh Tuhan untuk senantiasa tekun dalam doa. Ibu Hana adalah seorang ibu yang tekun berdoa untuk anaknya. Pada saat dia meminta kepada Tuhan seorang anak, dia mendapatkan daripada Tuhan. Pada saat dia datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, dia bernasar. Dia akan memberikan anaknya kembali kepada Tuhan. Kata tekun di sini dalam bahasa Indonesia berarti tetap. Memiliki hati yang tetap, memiliki hati yang sungguh-sungguh, memiliki hati yang benar-benar berpaut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Dan saat inilah kita dinantikan oleh Tuhan untuk tetap berdoa. Apalagi kita sebagai seorang wanita, seorang ibu yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita, agar kita tekun di dalam doa kita. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, itu tidak menyurutkan kita untuk tetap mencari Tuhan. Karena kita percaya pada saat Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab dengan luar biasa. Pada saat Samuel diserahkan lagi kepada Tuhan, Samuel pun berhasil menjadi nabi besar karena hasil doa dari seorang ibu yang tulus, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ketaatan. Karena ibu adalah tiang doa dalam keluarga yang selalu berdoa bagi suami dan anak-anak. Seorang ibu adalah seseorang yang teguh berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya, keluarganya. Saudara terkasih dalam Tuhan, alangkah bahagianya jika kita sampai saat ini kita masih merasakan cinta seorang ibu di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bahkan doa-doa dari ibu-ibu kita lah
yang membawa kita sampai saat ini tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kita yang saat ini kita masih memiliki seorang ibu, karena kita masih bisa merasakan cintanya. Bahkan doa-doa yang senantiasa dinaikkan kepada Tuhan buat kita, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Itu adalah keberhasilan yang kita miliki. Tidak bisa kita bandingkan dengan keberhasilan dunia yang kita capai saat ini. Jika kita sebagai anak mungkin lupa untuk mengatakan terima kasih, atau lupa berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk ibu yang telah hadir di dunia ini, yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berada di tengah-tengah situasi saat ini, itu tidak membuat kita kecewa atau putus asa. Justru di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita belajar dari seorang ibu Hana yang membuktikan bahwa kekuatan doanya sungguh luar biasa. Itulah kunci keberhasilan dari Samuel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Anak-anak kita pasti kita ingin mereka berhasil dalam rumah tangga, pekerjaan, segala aktivitas mereka diberikan oleh Tuhan berkat. Cinta dari ibu Hana kepada Samuel merupakan gambaran cinta Tuhan bagi kita kepada umatnya, di mana Tuhan sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia sebagai bukti cintanya yang besar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Gambaran cinta Tuhan yang kita telah alami di dalam kehidupan kita saat ini. Demikian juga dengan cinta seorang ibu, kasih seorang ibu kepada anak dan keluarganya. Dia mau melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Apa yang dia lakukan agar keluarganya bahagia, agar keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan untuk sosok ibu yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing, dan tetaplah bersyukur untuk cintanya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan memberkati bagi ibu-ibu sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan beribadah. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan kolekte, perpuluhan, dan ikrar pembangunan. Kita nyanyikan pujian, Allah mana seperti Allahku yang mengasihi kita. Tidak ada Allah lain, Allah Tuhan yang selalu memberkati kita. Kita nyanyikan pujian, Allah mana seperti Allahku. Everything
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang berada di rumah. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Korps 2 Palu, terutama pada hari ini kita melaksanakan Hari Ibu. Kita berdoa untuk semua ibu-ibu di dalam Gereja Bala Keselamatan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara dalam situasi COVID-19. Kita berdoa untuk Opsir Korps 2 Palu dan Opsir Asisten. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau selalu memberkati kehidupan kami dengan segala berkat, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat materi yang boleh kami terima dalam hidup kami. Itu semua terjadi hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan akan diberkati oleh Tuhan, baik itu persembahan kolekte, persembahan perpuluhan dan juga ikrar. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang telah kami berikan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau terus memberkati pekerjaan mereka. Engkau curahkan kesehatan dan kekuatan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Bapa dalam kerajaan surga, kami ingat saudara-saudara kami, jemaat Korps 2 Palu, yang saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh, sakit dirawat di rumah sakit, ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau lawatlah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Lebih khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena virus corona ini. Tuhan, Engkau lawat mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah mujizat itu tetap terjadi untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona ini. Tidak ada satupun yang terlepas dari pemandangan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan bangsa dan negara kami dari segala keadaan ini. Mari Tuhan Engkau hiburkan keluarga-keluarga yang terkena virus ini. Biar Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini pun kami mau berdoa di dalam Gereja Bala Keselamatan memperingati Hari Ibu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami melaksanakannya dengan keadaan yang berbeda. Kalau pada masa-masa yang lalu kami boleh mengadakannya bersama-sama di rumah Tuhan, hari ini kami mengadakannya di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau melihat ibu-ibu di dalam Bala Keselamatan, khususnya ibu-ibu di Korps 2 Palu. Mari Tuhan Engkau berkati para ibu-ibu kami yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibu kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan mereka telah menghadirkan kami di dunia ini. Biarlah kasih-Mu tetap menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan curahkan kesehatan dan kekuatan kepada para ibu di dalam Gereja Bala Keselamatan, terlebih seluruh ibu-ibu di jemaat Korps 2 Palu. Engkau melihat pergumulan mereka, Engkau melihat kerinduan mereka terhadap anak-anak mereka. Berkatilah para ibu-ibu kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa, mungkin di antara jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini ada yang sudah tidak mempunyai ibu lagi, tetapi kami percaya bahwa mereka mempunyai Allah yang selalu mengasihi mereka. Kasih akan ibu mereka tetap ingat di dalam hidup mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah presiden kami, para menteri, gubernur, bupati, bahkan kepala desa sekalipun. Tuhan, Engkau lihat pemerintahan di negara kami. Mari Engkau turut campur tangan di dalamnya. Biarlah Engkau yang bertakhta di atas segala kepemimpinan ini, sehingga para pemimpin kami tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi berdasarkan hikmat bijaksana daripada Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami dari keadaan ini, sehingga kami dapat bebas beribadah kepadamu. Kami dapat bebas melakukan aktivitas kami. Anak-anak kami rindu untuk mendapatkan pendidikan secara normal. Tuhan, tolonglah, belas kasihan-Mu, kasihanilah bangsa kami,
Pulihkanlah kami Tuhan dari keadaan ini. Bahkan dunia ini Tuhan ada dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu terjadi untuk memulihkan bangsa dan dunia ini. Karena kami tahu Allah kami Allah yang sanggup memulihkan segala keberadaan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan di Korps 2 Palu. Engkau berkati Tuhan mulai dari opsir pemimpin, mulai kepada jemaat-jemaat, kepada opsir setempat. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami tetap sehati sepikir untuk mengangkat pelayanan di gereja kami Korps 2 Palu. Bapa dalam kerjaan surga dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, mari Engkau lawat mereka, sehingga pada suatu waktu nanti kami akan bertemu kembali beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan yang telah mengasihi hidup kami. Bapa dalam kerjaan surga, inilah syafaat kami. Biarlah Tuhan dengarkan doa kami dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, sehingga tidak menghalangi doa kami kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh karena di Gereja Bala Keselamatan ada waktu untuk memperingati Hari Ibu. Dan hari ini 10 Mei telah ditetapkan oleh Bala Keselamatan merupakan Hari Ibu di Gereja Bala Keselamatan. Oleh sebab itu, kita akan merayakan Hari Ibu walaupun dalam situasi yang berbeda. Mungkin ada saudara-saudara, anak-anak yang ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu walaupun ada di rumah. Biasanya kita mengadakannya di gereja, tetapi kali ini luar biasa karena kita mengadakannya di rumah. Kita akan merayakan Hari Ibu. Sebelum kita menyanyikan nyanyian di doa ibuku, kita akan dengarkan satu persembahan puisi dari pembawa sulung Winnie. Beredar bintang di garisnya, bulan bercahaya pada lintasnya, waktu bergulir dalam takdirnya. Aku terlahir dari manusia hebat sepertinya, merupakan anugerah besar Tuhan untukku, menjadikanku pelipur lara jiwanya. Kau perempuan hebat di jiwa lemahku, menyayangi tanpa batas, mendampingi di semua kisah indahku. Kau perempuan terbaik di dalam kerajaanku, motivasi terbaik di setiap lika-liku hidupku. Ibu, di sini kutuliskan cerita tentangmu, nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak goyah oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikiran lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Ibu, sampai kapanpun itu, aku, anakmu, akan tetap mencintaimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian di doa ibuku. Suatu nyanyian yang mengingatkan kita akan kasih ibu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Kita sebagai ibu-ibu, kita ingat orang tua kita. Kita nyanyikan kor di doa ibuku. Ada nama kita selalu disebutkan oleh ibu kita ketika berdoa. Kita nyanyikan.
kita akan mengikuti doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Yeni Sango. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir ibadah kita kesucian pada pagi ini, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kami mohon kesediaan kita semua saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Dan terlebih kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Di tengah-tengah dunia yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, biarlah itu membawa dampak yang baik atas hidup kami, agar kami semakin tekun di dalam doa. Dan terlebih pada hari ini kami memperingati Hari Ibu. Terima kasih untuk cinta dan kasih dan pengorbanan dari ibu-ibu kami yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami, yang mendoakan kami senantiasa agar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan dipakai oleh Tuhan selagi kami ada di dunia ini. Biarlah berkat daripada Tuhan juga tercurah kepada ibu-ibu yang kami kasihi, yang mereka saat ini bersama-sama dengan kami. Ada juga mereka yang tidak lagi bersama-sama dengan kami karena tempat tinggal, dan terlebih mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Allah senantiasa menganugerahkan kepada kami roh ketekunan di dalam doa kami kepada Tuhan. Bagaimana seorang ibu Hana yang begitu rajin, yang begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doanya, di dalam harapnya kepada Tuhan. Dia menantikan dari setiap pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, dia selalu datang kepada Tuhan. Dan kiranya berkat yang sama Tuhan juga nyatakan itu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan menganugerahkan kepada kami keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Ada satu kerinduan kami, suatu kali nanti kami dapat beribadah bersama-sama di gereja yang kami cintai, yang kami kasihi. Dan biarlah kami selalu tekun di dalam doa kami, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Karena Tuhan yang mengendalikan dunia ini, mengendalikan hidup kami. Segala aktivitas kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.